Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia merupakan tonggak perjuangan dunia untuk menghadirkan pangan yang seimbang bagi kebutuhan seluruh dunia. Namun pada tahun 2022 ini menjadi alarm bagi dunia dan Indonesia akan sinyal kuat kemungkinan terjadinya krisis pangan. Krisis pangan sudah di depan mata, yang akan memicu kisruh sosial serta berdampak kepada stabilitas nasional. Tentu saja ini harus diantisipasi dan dicegah dengan cara-cara yang benar. Kabar buruk itu terdengar dari sektor pangan nasional. Indeks pangan nasional kita masih kalah dengan Ethiopia. Menurut Food Sustainability Index (FSI), Indonesia berada di urutan 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan. FSI menyebutkan bahwa kemampuan pangan Indonesia menjaga indeks keamanan pangan juga rendah dengan skor 62 terendah di bawah Ghana. Data ini mengejutkan dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pangan belum berhasil. Padahal di era pandemi ini petani memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap perekonomian nasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pangan adalah sebagian besar masalah bangsa. Jika kita berhasil menyediakan pangan, maka kita berhasil menyelesaikan sebagian masalah rakyat. Pangan adalah masalah krusial dan wajib dipenuhi oleh negara. Pangan adalah hak asasi manusia. Itu merupakan mandat dari World Conference Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993 yang harus dilaksanakan oleh semua negara di dunia ini. Ada 3 kewajiban negara soal pangan, yaitu meliputi memenuhi, melindungi, dan menghormati. Kondisi pangan dunia sedang goncang dan ditambah lagi terjadinya perang Rusia melawan Ukraina. Kerawanan pangan telah mencapai rekor tertinggi karena pandemi, kekeringan, dan konflik regional lainnya. Hampir 770 juta orang kelaparan pada tahun 2021. Jumlah yang tertinggi sejak tahun 2006. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, memperkirakan bahwa perang di Ukraina meningkatkan jumlah orang yang kekurangan gizi hingga 13 juta orang pada tahun ini dan 17 juta orang pada tahun 2023 yang akan datang. Melihat kondisi ini, maka Hari Pangan di Indonesia harus dijadikan momentum untuk mencari solusi dan langkah-langkah yang konkret, apa yang akan dilakukan oleh negara dan apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada momentum yang baik ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, pemerintah daerah, dan seluruh rakyat Indonesia, agar kita kembali fokus kepada pangan lokal. Pangan lokal adalah masa depan bangsa. Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat. Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Indonesia juga memiliki 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman.
pangan tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke, cukup untuk mengantisipasi krisis pangan yang ada di depan mata. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus bergandengan tangan dalam memberikan perhatian kepada diversifikasi dan ketersediaan pangan lokal dengan menghadirkan lumbung pangan rakyat di setiap kelurahan atau desa. Keberdayaan pangan lokal menjadi langkah untuk lahirnya ketersediaan, keberlanjutan, dan konsistensi keberpihakan akan terpenuhinya pangan bagi rakyat. Pangan dari impor terbukti semakin melemahkan kedaulatan pangan kita. Produksi pangan lokal akan mengurangi ketergantungan kepada impor dan bahkan sudah saatnya kita merdeka dari pangan impor. Hari Pangan merupakan waktu yang tepat untuk mewujudkan lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjadikan pangan lokal sebagai pangan masa depan Indonesia. Selamat Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2022. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.